Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi man sara ala nahji ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah min Dhail Kitab wa Sunnah Syekh Salim Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Wa wasalna ila bab an-nahyu an qiraatil Qur'ani fi aqallin min salasin, sampai kita kepada pembahasan yang ke-44, bab tentang larangan membaca dan mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Akhwati a'azlu wa iyyakum, kita mengetahui bahwa min ibadatin azimah tilawatul Quran atau qiraatul Quran. Bagian dari ibadah yang agung dan mulia adalah membaca Al-Quranul Karim. Wa qala ulama'una qiraatul Quran fardun 'alal a'yan. Ulama menyebutkan bahwa membaca Quran itu hukumnya fardu ain. Yani imma yaqra'u minal masahif au bihifdih. Baik dia membacanya dengan hafalannya atau dia membaca dengan Quran yang ada, yang kita kenal dengan mushaf. Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat perintah iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu syafi'un li sahibihi yaumal qiyamati, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya kelak di yaumil qiyamah. Dan Allah mencela orang yang tidak mau mentadabbur dan membaca Al-Quranul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Quran, maka mengapa tidak mereka itu mentadabburi isi Al-Quranul Karim. Orang beriman tahu bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk baginya mengetahui jalan menuju Rabbnya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ragu lagi membaca Quran adalah ibadah. Kan tetapi ada adab dalam membaca Al-Quran. Di antara etika membaca Al-Quran adalah an-nahyu an qiraatil Quran fi aqalli min salasin. Kita dilarang oleh syariat membaca Quran terlalu cepat, mengkhatamkannya kurang dari 3 hari. Larangan ini imma makruh wa imma haram. Bisa jadi larangannya berbentuk kemakruhan dalam syariat atau bisa jadi berbentuk sesuatu yang diharamkan. Wa daliluhu an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqah man qara'al Qur'ana fi aqall min salasin. Fi aqallin min salasin. Tidak akan dapat faham, tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran, mengkhatamkannya kurang dari
3 hari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Wa qala Syekh Salim Al-Hilali hadisun sahihun. Kata beliau ini adalah riwayat yang hadisnya sahih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah dalam hadis ini min fiqhil babi, di antara pemahaman yang bisa kita ambil dari bab ini adalah ikhtalafatir riwayat fi kam yukhtamul Qur'ani. Ada banyak riwayat dan riwayatnya berbeda-beda tentang penyebutan berapa batas minimal seseorang itu mengkhatamkan bacaan Qur'annya, maksudnya minimal harinya. Fa minha ma wa fi sab'in kama fi riwayatin lil Bukhari. Ada yang berpendapat tidak boleh kurang dari 7 hari. Maksudnya batas minimalnya adalah 7 hari. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, lafadznya berbunyi faqra'uhu. Faqra'hu fi sab'in wala tazid ala dzalika. Khatamkanlah Al-Qur'an dalam 7 hari. Jangan kamu mengurangi dari itu. Maksudnya di sini kan jangan kamu tambah lebih daripada itu, maksudnya jangan sampai kamu mengkhatamkan Quran kurang dari 7 hari. Kalimat ini dengan tegas menyebutkan faqra'u fi sab'in wala tazid ala dzalik. Wa minna ma huwa fi khamsin kama fi riwayatin lil Tirmidzi. Tapi ada yang berpendapat pula ya batas minimalnya 5 hari. Tidak boleh kurang daripada 5 hari. Ini sebagaimana riwayat yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, di mana riwayat tersebut menyebutkan bahwa akhtimhu fi khamsin. Khatamkan Quran itu dalam waktu 5 hari. Qultu inni utiqu, aku sanggup lebih daripada itu. Qal la, kata Nabi enggak boleh, jangan kurang dari hal itu. Naam. Wa minha ma huwa fi salasin. Dan yang lainnya berpendapat itu minimal 3 hari. Maksudnya paling cepat itu 3 hari. Kama fi riwayatin lil Bukhari. Sebagaimana ini terdapat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga, inni sesungguhnya aku itu utiku aksar, sanggup kurang dari 7 hari sanggup, kurang dari 5 hari sanggup. Fama zala hatta qala fi salasin. Terus menerus ia menyebutkan aku sanggup segini, sampai pada akhirnya berhenti tidak boleh kurang dari 3 hari kata beliau. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa ada banyak riwayat. Ada yang menyebutkan tidak boleh kurang dari 7 hari, ada yang menyebutkan tidak boleh kurang dari 5 hari, ada yang menyebutkan tidak boleh kurang dari 3 hari. Maka dalam masalah ini kondisi orang berbeda-beda. Ada orang yang tubuhnya kuat tapi dia malas-malasan. Orang seperti ini tidak pantas diberikan diberikan kepadanya itu udah bagi kamu 7 hari. Tidak, orang seperti ini harus dipaksa 3 hari dia harus khatam, biar dia terbiasa dengan membaca Al-Quranul Karim. Tapi paling tidak dari sini kita mengetahui tidak ada riwayat yang menyebutkan dikhatamkan kurang dari 3 hari. Makanya kandungan yang kedua, walam ya'dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Qur'ani fi aqallin min salasin. Nabi tidak pernah memberikan izin, artinya tidak membolehkan mengkhatamkan bacaan Quran itu kurang dari 3 hari. Lianna dzalika yu'di ila adami fiqhil Qur'ani wa adami tadabburihi. Karena di antara dampak negatifnya menyebabkan yang membaca tadi sekedar baca, bisa jadi salah lafaz, tajwidnya juga keliru, yang paling jelas sulit memahami. Karena kita ini bukan Imam Syafi'i, kita bukan Imam Ahmad, kita juga bukan Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Uyainah dan yang lain-lainnya rahimahullah ta'ala al-jami'.
Kita ini orang yang jauh dari mereka itu secara kefakihan. Kalau kita baca terlalu cepat, lalu khatam satu hari, kita nggak akan faham isi Al-Quran. Lebih daripada itu, tidak bisa mentadabburi isi Al-Quranul Karim. Sementara salah satu tujuan kita membaca Al-Quran, kita faham isinya, untuk mengamalkannya, mentadabburinya. Hada wallahu alam bisawab. Salisan, faedah yang ketiga dari hadis tersebut, umat, tilawatul Qur'anian bagi antakuna litadabbur. Membaca Quran yang benar itu harusnya membacanya mengandung unsur tadabbur, yakni dibaca, difahami isinya, kemudian baru diamalkan. Ini tadabbur. Wa amma qiraatul hadramati fa bid'atun li'anna la tajawazul hulqum. Kalau membaca dengan cepat tanpa mentadabburinya, ini salah satu bentuk bacaan yang mengada-ngada dalam agama alias bid'ah. Kenapa? Karena yang membaca tidak mungkin bacaannya itu meresap ke dalam hatinya. Paling sampai di lisannya, kerongkongannya pun tidak lewat, kata beliau. Ya, ini maksudnya dia tidak akan faham, dia tidak akan mengerti dan tidak bisa mengambil faedah darinya. Walidzalika dzamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat qiraatuhu kadzalik. Oleh karena itu Rasulullah mencela siapapun yang membaca Al-Quran bacaannya dengan cara terlalu cepat. Kama taqaddama fi babin nahy anil fiqhi sathi. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, Ibu, yaitu larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal atau tidak dipahami dengan benar. Dari sini kita mengetahui berarti syariatnya menganjurkan mengkhatamkan Al-Quran. Ini pertama. Kita bisa menyimpulkan kita dianjurkan mengkhatamkan Quran. Kedua, ketika mengkhatamkan Quran membacanya tidak tergesa-gesa. Paling cepat 3 hari. Ketiga, ketika membaca dan mengkhatamkan Quran itu paling utamanya dengan cara tadabbur, yakni difahami ayatnya, dibaca perlahan-lahan, kemudian diamalkan. Keempat, tidak mesti sesuatu yang cepat diselesaikan itu nilainya baik. Malah ada perkara yang kita dianjurkan mentadabburinya dilakukan secara perlahan-lahan, seperti mentadabburi Al-Quranul Karim. Dilakukan dengan cara tergesa-gesa, tiap 1 hari khatam 1 juz. Ini bersikap apa? Ghulu. Ini melampaui batas. Dan biasanya orang yang melampaui batas itu dia akan terkalahkan dengan sikap ghulunya itu. Nasallallahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Yang kelima, dari penjelasan ini pun kita bisa mengetahui banyaknya riwayat menunjukkan bahwa khatam ada yang 7, ada yang 5, ada yang 3 hari batas minimalnya atau paling cepatnya. Memberi faedah kepada kita, kemampuan manusia berbeda-beda. Diikuti sebagaimana kemampuan mentadaburinya berbeda-beda. Nah, kalau kita ini kemampuannya ya agak lambat dalam memahami Quran, ya tadaburnya pelan-pelan. Enggak apa-apa khatam sebulan sekali. Itu lebih baik asal dia membacanya sambil apa? Tadabbur. Yang keenam, ini menandakan apa, umat? Fadilah yang Allah berikan kepada manusia itu berbeda-beda. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketujuh, dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan mengkhatam Quran secara berjamaah. Nabi hanya menyebutkan akhtimhu fi khamsin. Khatamkan bacaan Quranmu itu dalam waktu paling cepat 5 hari. Qultu inni utiku, qala la, aku sanggup khatam itu kurang dari 5 hari. Kata Nabi enggak boleh. Maka ini menandakan apa? Perintah Nabi mengkhatamkan itu sendiri-sendiri. Bukan main keroyokan, misalnya 10 orang baca juz 1, yang lainnya juz 2, sampai juz yang ke-10 orangnya beda-beda. Atau 30 orang
Juznya beda-beda dari 1 sampai 30. Ini amalan yang enggak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ke-7, yang ke-8 dalam penjelasan hadis-hadis ini tidak ditunjukkan bahwa mengkhatamkan Quran itu harinya harus khusus, tidak. Nabi hanya mengatakan akhtimu fi khamsin. Khatamkan paling cepat berapa hari? 5 hari. Di hadis yang lainnya faqra'u fi sab'in. Khatamkan Quran dalam waktu paling cepat 7 hari. Fala tajid ala dzalika. Jangan sampai kurang daripada 7 hari. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, yakni la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqall min salasin. Tidak akan bisa memahami isi Al-Qur'an orang yang membacanya kurang dari 3 hari sudah khatam. Berarti harinya tidak ditentukan. Mau khatam di hari A, di hari B, di yaumul Jum'ah, yaumul Sabat, yaumul Ahad, yaumul Isnin, la bas. Enggak mengapa. Yang ke-8 atau yang ke-9, ini juga memberikan faedah kepada kita, acara khataman Quran. Misalnya orang selesai membaca Quran, di depan gurunya diadakan khataman dengan tata cara tertentu. Seperti menyediakan makanan khusus. Biasanya nasi ketan pakai kelapa inti. Gitu ya Om ya? Atau pakai telur yang diwarna-warnain. Sahih, ditusuk sama lidi begitu ditancapkan di tepung tersebut. Ada kalanya malah ada yang bawa pohon pisang. Pohon dari kebun dibawa ke rumah. Sak pisang-pisangnya. Ini semua amalan yang enggak datang dari Nabi SAW. Perbuatan itu mengada-ngada. Abdullah ibn Umar mengingatkan kepada kita, iyyakum wa mukhdasatil umuri wa iyya rauhan nas hasanah. Jauhi olehmu perkara mengada-ngada dalam urusan agama. Walaupun orang menganggap itu baik-baik saja, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi Nabi mengatakan kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, ya kita tinggalkan. Jangan lakukan acara khataman yang seperti itu. Enggak datang dari syariatnya Nabi SAW. Ke-9, ucapan Nabi dengan mengatakan khatamkan 7 hari, 5 hari atau jangan kurang dari 3 hari, menandakan Nabi menganjurkan kaum muslimin memperbanyak membaca Al-Quran. Berarti termasuk kekeliruan. Apa itu? Ketika kaum muslimin membaca dan mempelajari Quran lalu khatam, habis itu enggak pernah baca-baca. Saya heran dengan seorang pemuda berkata, Ustaz saya dulu sudah pernah khatam. Tahun berapa? Ketika usia 10 tahun. Sekarang usianya udah 30 tahun enggak pernah baca Quran. Dari sejak 10 tahun. Ini musibah. Ini musibah, ini salah. Karena salah memaknai makna khatam Quran. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, berarti tujuan membaca dan mengkhatamkan Quran itu untuk apa umat? Memahami isi. Nabi menyebutkan ancaman, satakunu fi akhir zamani min ummati qaumun yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanaziram. Yani la yujawizu hulukum, la yafqahu ma fihi min al-Quran. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, akan datang di akhir zaman sekelompok manusia pintar baca Quran, bacaannya bagus, bacaannya indah, makhrarijul hurufnya benar, tajwidnya masya Allah, tapi enggak melewati kerongkongan bacaannya itu. Ya ini dia tidak paham isinya, pintar baca tapi enggak mengamalkan isinya. Berapa banyak orang sekarang baca ayat tentang wajibnya jilbab, tapi enggak jilbaban. Bacaannya masya Allah, mendayu, melengking, yang menggunakan cengkok-cengkok gaya baca ini, gaya baca itu dia bisa. Giliran ayat waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah-rumahmu, habis baca keluyuran. Berarti enggak tadabbur. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa dahulu. Ternyata bacanya di depan orang, depan juri sambil pakai lipstik, atau apa itu pemerah pipi, atau penghijau mata, atau apa lagi lah begitu umat. Aneh, ayatnya dibaca supaya jangan tabarruj, malah sambil baca sambil tabarruj. Ini enggak benar, ini enggak melewati kerongkongan. Kalau seperti ini terus menerus, khawatirnya kata Nabi, yamrukuna minad dini kama yamrukus sam minar ramiyah. Ia terlempar dari agama ini, lepas seperti anak panah lepas dari busur, enggak mengenai sasarannya. Maksudnya enggak paham isinya.
Wallahu taala alam bisawab. Ini faedah kenapa kita dianjurkan membaca Quran itu tidak boleh kurang dari berapa? 3 hari. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah itu datang dari hawa nafsu saya dan gangguan syaitan, maka saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuninya. Dan jika benar, semoga kebenaran itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga dengan sebab kebenaran itu Allah kumpulkan kita di dunia, kemudian Allah kumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.